Senang sekali bisa kembali menemani hari Sabtu ini, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Ya. Hari ini adalah sesi pertama YouTube channel Sekolah Bogoraya tentang Inspiring SPR di tahun ajaran 2021-2022. Mengundang teman-teman lulusan terbaik. Ya, kalau di Sekolah Bogoraya kita sebut valedictorians, ya, valedictorians of Adadi Primary School, lulusan terbaik. Ada yang dari kelas 9 lulusan SMP terbaik, kemudian yang terakhir di kelas 12 ini lulusan terbaik tahun 2021 ya. Oke, saya nggak sabar. Kita mau sapa dulu masing-masing mereka. Hari ini Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita akan bertemu dengan Akila Indira Sawitri. Akila ini adalah lulusan terbaik dari sekolah dasar ya, kelas 2021. Halo Akila. Halo. Apa kabar Akila? I'm good, how are you? Sehat ya. Apalagi libur panjang nih, Akila pasti di rumah punya kesibukan lain ya. Selain belajar tentunya kalau libur bisa menambah skill yang lain, keterampilan lain ya. And then the other one, saya mau sapa juga yang lain nih. Ini lulusan terbaik dari kelas 9 tahun 2021, ada Abira Ayesa Natali Buntu. Halo Abira. Halo Bu. Luar biasa ya, kelas 9 masih ada perjuangan ke depan nih, SMA selesai lalu kemudian nanti melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Kemudian yang terakhir kita mau sapa, ada Jessica. Halo Jessica. Hai Bu. Jessica lulusan terbaik ya dari tingkat SMA kelas 12. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kenapa sih penting kita ajak mereka ngobrol-ngobrol hari ini? Karena saya pikir tepat ya, setelah tahun pelajaran yang lalu selesai dan ini masa-masa mereka sedikit tarik napas gitu ya setelah belajar online penuh selama 1,5 tahun kurang lebih, dan akhirnya mereka bisa membuktikan bahwa mereka bisa mendapatkan hasil yang terbaik gitu ya. Akila, ceritakan dong tentang kesukaan Akila atau hobi Akila. Hobinya apa sih Akila? I enjoy reading, cycling, and going on hikes. Cycling and going on hikes. Jadi Akila ini bagus nilai-nilainya ya dari akademik gitu kan, makanya bisa jadi lulusan terbaik ya nggak? Tapi juga punya ketertarikan di olahraga. Itu sejak kapan Akila suka main sepeda? Since when? My parents started bringing me on bike rides since I was like in kindergarten or something. Okay, so with whom do you like to bike? You know, doing bike together with your friends or siblings maybe? My siblings. Dengan adik ya berarti ya, Akila ya. Biasanya paling jauh kemana main sepeda? For now, it's still around the neighborhood. Pakai masker ya kalau sekarang sih. Iya. Ya, tetap harus jaga protokol kesehatan harus tetap dilakukan ya. Olahraga penting. Oke. Lalu tadi selain itu Akila sebut reading, betul ya? Ya. Suka baca ternyata. Buku apa yang dibaca Akila? I like fictional books like Harry Potter or Percy Jackson. Percy Jackson, okay. And Harry Potter itu, kalau Harry Potter tuh ceritanya berkelanjutan ya. Tapi sekarang masih ada nggak sih yang terbarunya, Akila? I don't think so. The most recent one was like The Cursed Child, but it's not really a book. It's a script for a drama. Akila ini dulu pernah saya interview berhubungan dengan literasi. Oke, selanjutnya saya mau tanya Abira deh. Gimana Abira? Kalau Abira kesukaannya apa nih? What is your hobby? My hobby lebih ke masak sih Bu, like baking, and like Akila, I like to read books mostly. Kalau si Akila kan suka itu tuh, dia buku-buku fiction ya tadi. Kalau Abira, apa yang Abira suka baca? Sebenarnya sama kayak Akila sih Bu, fiction, tapi sekarang udah lebih ke yang the adult books fiction. Jadi
bukan Harry Potter lagi gitu-gitu Bu. Tapi I've always find it interesting mainly like dystopian stories gitu Bu, like Maze Runner, Hunger Games yang gitu-gitu. Oh, belajar lewat buku yang dibaca ya. Selain itu tadi masak. Nah, masak ini challenge-nya luar biasa dong ya. Sekarang Abira harusnya kelas 1 SMA ya harusnya ya. Berarti kan lanjut setelah lulus kelas 9. Masak apa aja sih yang udah dilakukan Abira? Sebenarnya masak itu udah dari kecil sih Bu, udah ngeliat dari mama pertama kayak ngulik-ngulik resep gitu. Tapi aku sendiri lebih suka baking. Jadi contoh nyoba bikin kue tear cake ataupun kayak cinnamon rolls, roti gitu-gitu sih Bu. Waduh, cinnamon roll saya belum bisa bikin tuh. Coba challenge-nya apa Abira? The challenge ya, tantangan untuk mendapatkan hasil baking yang bagus itu gimana sih Abira? Jadi pertama baking yang pastinya udah nyari resep yang bagus dulu Bu, yang reliable. Tapi itu juga belum tentu bagus gitu Bu resepnya. Jadi what I learned itu kita harus berani ngulik resepnya sendiri Bu. Jadi gak usah takut kayak change the recipe, cause not all recipes itu as accurate as we want it to be. Jadi lama-lama kita punya resep kita sendiri juga Bu yang menurut kita cocok gitu. Luar biasa, bisa adjust gitu ya Abira ya. Iya, Jadi Bu. nggak selalu harus ikuti resep yang sudah ada gitu ya Abira ya. Oke, kreatif nih Abira nih ya. Jadi selain nilainya bagus di sekolah, tapi juga mau explore keterampilan lain, dan ini agak unik juga, baking ya. Saya juga belum pernah tuh belajar in detail, maksudnya secara serius ya baking gitu. Tapi kayaknya menarik juga. Oke Abira, thank you. Nah, selanjutnya kita ada Jessica. Jessica, coba ceritakan ke kita nih, ini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bocoran saja. Saya ini dengar banyak sekali hal-hal positif ya, menarik yang sudah Jessica lakukan dari gurunya dan juga kepala sekolahnya ini. Jadi dia suka organisasi juga ternyata sebelumnya. Jessica, hobinya apa sih sebenarnya Jess? Silakan di-share ke kita. Aku jawab in English gak apa-apa kan Bu? Oh, it's okay. I just feel more confident answering in English than I am with bahasa. In my free time with nothing else to do, I enjoy watching movies and TV shows. They're sort of like my guilty pleasure. But other than watching movies, I often find myself reading a good book. I used to read much more before IB because I had more free time then. But now since I have graduated, I have been spending a lot more time reading, and I'm really happy I get to do that. And a new hobby I picked up during the pandemic was jewelry making. I have always loved jewelry and accessorizing. So earlier this year, I started making my own jewelry, particularly rings. I am planning to sell them soon in my online store in hopes of making a little bit of money before I go to university. Oh, interesting. Ada yang suka baca buku, naik sepeda sambil baca buku ya Kila? Nggak mungkin ya. Ada juga yang suka masak ya, sambil mencoba resep-resep lalu mengembangkannya. Nah ini Jessica nih menarik. Jessica, making jewelry pasti nggak mudah tuh ya. Tapi kenapa kamu tertarik ke situ, ke jewelry gitu? I think for a long time, even ever since I was little, I like buying like little jewelry, like little cheap jewelry, and I like to wear them a lot. Okay. Friends know this about me, that I like to change my earrings once in a while. Yeah, and then mungkin memang mostly girls ya, female they like jewelry gitu, dan itu bisa aja yang di tangan, yang di rambut gitu ya, macam-macam Mbak Yuput. Ya, ketertarikannya Jessica di cincin ya kalau nggak salah ya, Yeah. In the ring. Okay. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya juga mau sampaikan ke kita semua di sini, banyak dari kita yang sering memahaminya konsep yang lama nih ya. Sebenarnya ini sih konsep lama ya, dan saya percaya ini sebenarnya sudah nggak terlalu berkembang sekarang opini seperti ini. Tapi katanya nih, kalau orang pinter itu cenderung ke senangnya itu sendiri gitu, sehingga membuat mereka itu jadinya disegani sama yang lain, dan mereka memang nggak terlalu suka berteman.
Itu ya pendapat yang dulu sih, dan mungkin sekarang sudah banyak berubah ya karena ada inovasi teknologi gitu ya di komunikasi, teknologi di sosial media dan lain sebagainya. Cara orang berkomunikasi sudah berbeda-beda. Tapi memang uniknya adalah ternyata pinter itu nggak selalu harus strong in academic. Jadi anak-anak bisa mengeksplorasi dunia di luar akademik dan mungkin saja itu berhubungan dengan potensi dan hobi mereka gitu ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini sebelum diumumkan, apakah kalian itu sudah tahu kalau kalian adalah valedictorian gitu ya, atau lulusan terbaik di level masing-masing gitu? Sudah tahu apa belum sih gitu? Mungkin kan ada aja ya yang mungkin punya sense gitu. Ah, pasti saya nih gitu. Coba kita mulai dari Abira. Gimana Abira? Sebenarnya belum tahu ya Bu. Aku juga nggak nganggep I'm gonna get it as well. So like I have no high hopes tadinya. Ternyata nggak tahu ya. Jadi surprise gitu ya Abira ya, shock. Nah kalau si Jessica gimana Jessica? Have you know that you are become the valedictorian class 2021? Not at all. The announcement came as a shock to me. Even at graduation, I'm sure my teachers noticed that I was shaking and I was trying so hard to hold back tears. Oh. I wasn't even able to give a good valedictorian speech because I didn't prepare anything. And with the shock, it was just very hard to find the right words on the spot. Oke. Akila gimana Akila? Kalau Akila ini sebenarnya ini ya Bapak Ibu, karena di Sekolah Bogoraya itu ada program beasiswa. Jadi Akila ini juga salah satu penerima beasiswa di secondary. Mungkin dia sendiri sudah aware ya, sudah tahu kalau dia adalah salah satu murid berprestasi. Tapi do you know that you are also the valedictorian, Akila? I definitely didn't know. It was like a surprise to me as well. But I thought it was like possible it might be me. So you already have the sense ya. Kayaknya mungkin bisa juga gitu ya. Kalau di subjek sendiri Akila yang paling tinggi di subjek apa Akila? English or language arts. Language art ya. Itu kalau di Sekolah Bogoraya sebutnya language art. Oke. Itu yang tertinggi ya. Seperti dengan hobinya Akila sebenarnya ya di literasi ya. Reading and writing. Oke. Nah, apa sih yang dipersiapkan, apa yang kalian kerjakan selama ini gitu? Ya, you are good in academic, but somehow you also sharpen your other skills, ya, through your hobbies atau organization maybe. Jessica, coba explain to us what do you do? What did you do so you can receive that achievement gitu as a valedictorian? Silakan Jess. I am not quite sure what I did, but in high school, in 11th grade, I was the president of the student council for the academic year 2020-2021, 2019-2020, and I found it quite hard at the beginning to balance my responsibilities as the president of the student council and also my responsibilities as a new IB student. But I think how I managed it all was hard work, I think, and good organizational skills so that I was able to manage my time well, set a schedule for myself so that I'm able to complete both my tasks. Memang nggak mudah ya. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian kalau dengar Jessica ini bisa kebayang sama kita gimana dia bisa memimpin organisasi gitu ya Pak. Tapi tidak lupa dengan tanggung jawabnya sebagai pembelajar. Apalagi setahu saya IBDP itu nggak mudah ya. Dia harus adjust beberapa learning styles-nya. Mungkin juga dia harus adjust dengan which one is the best for her supaya bisa absorb everything gitu. Nah, kalau Akila, apa yang dipersiapkan Akila? Apa setiap hari itu belajar mulu gitu yang ngafalin gitu? Gimana Akila? I think for me, because I'm still in primary school, it's still like easy to balance between all the classes. So I guess I just like spend time learning, but also do my hobbies and find a way to manage my time.
Ya. Ya, kalau Ibu boleh tanya nih, ya mungkin Akila bisa kasih tahu juga enakan mana sih Akila? Which one is more suitable for you learning at school, gitu ya, sebagai orang yang suka belajar, atau learning from home ini through online home learning? I don't really know. I like both because during offline school I get to spend time with my friends and teachers, but during online school I get to spend more time reflecting on myself and like learning to be more independent. Ya, tapi kalau komunikasi gampang ya, walaupun belajar dari rumah bisa berkomunikasi dengan guru, Akila? Yeah. Okay. I still get to talk to my friends and teachers. Okay. Jadi walaupun belajarnya mau di rumah, mau di sekolah, itu ternyata tidak akan menjadi penghalang yang besar ya untuk bisa mencapai hasil yang terbaik. Jika Akila kita bisa tahu ternyata untuk mendapatkan achievement di akademik gitu ya, mereka juga masih bisa memberikan tempat ya atau waktu untuk mereka bisa eksplorasi bidang lain di luar akademik ya. Dan ini bagus sekali karena kalau tadi saya dengar dari Jessica dia bilang ada organization skill, self management skills gitu. Waduh. Itu keterampilan yang tentunya pasti akan bermanfaat buat kita semua ya, khususnya mereka ini di kemudian hari gitu, bagaimana bisa memanage tanggung jawab mereka lewat waktu yang mereka bagi dengan baik gitu. Kalau Abira sendiri saya dengar kan suka main basket ya. Tadi pas di hobinya memang tidak tercover. Cuman buat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, Abira ini dulu di SBR ini aktif juga olahraga gitu ya. Nah, menurut Abira apa yang Abira persiapkan tuh untuk bisa maksimum di akademik ya kan? Lalu juga masih bisa mengikuti aktivitas lain. Ini yang berhubungan dengan sekolah. Gitu. Kalau sebelum offline kan masih bisa ikut eskul basket ya Bu, and I feel like the first time I joined basket and like balancing it with, for example, tomorrow ada exam atau quiz gitu, it's kind of hard because basket takes 2 hours and itu baru pulang dari sekolah jam 6. Jadi sampai rumah juga udah agak capek. Tapi I think what I managed to do is actually after like balancing my time is the juggle at first and organizing what I want to do. But I feel like sleeping early is such a big thing for me because my energy is all drained out and I usually just like wake up at 4 or 5 to study because I feel like it's efficient for me. So finding the right way to learn, finding that balance in where you can manage your academic and as well as the things you want to do, whether it's basket or anything else, is the key. Luar biasa ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, jadi dengar juga nih dari Abira, ternyata mereka juga harus punya waktu untuk istirahat ya, dan itu juga mereka harus atur, manage, terutama tidur itu sangat dibutuhkan ya. Apalagi kalau yang aktif kayak misalnya Abira ini, dia dulu waktu masih ada kegiatan onsite atau kegiatan di sekolah, dia harus bisa support timnya ya, tim basket waktu itu olahraga, tentunya bisa lelah sekali seperti yang dia sampaikan, selesai pulang sekolah jam berapa gitu ya, dan memang luar biasa. Saya Abira, Jessica dan Akila ini jadi pikir, waduh, bagaimana kalian bisa mendapatkan achievement yang luar biasa at the end ya, sebagai lulusan terbaik itu kan pasti skornya lebih tinggi dari yang lain gitu ya, nilai-nilainya, tapi juga memperhatikan sisi lain ya di luar akademik. Luar biasa, kalian bisa memanage dengan baik dan itu pasti bermanfaat in the future. Seperti Jessica bilang, self management skills, organization skills itu akan membantu kalian di kemudian hari mencapai kesuksesan pastinya ya. This is related to what do you want to become, what do you want to be at the in the future setelah pembelajaran selesai ya, entah nanti graduating from the universities. Cita-citanya apa, Akila? Kita tanya. Maybe to be an author. Mau jadi penulis buku, gitu ya, Akila ya? Buku apa nih, Akila? Fictional books, like the books that I read. Tapi memang Akila suka sekali ya ketertarikannya di literasi ini, di bahasa gitu. Nanti rencananya nulis bukunya buku
Bahasa Indonesia, bahasa Sunda, atau bahasa Inggris? English. Oh, masih ketertarikannya di bahasa Inggris. Oke. Nah, kalau mau jadi author tuh apa sih yang perlu disiapkan dari sekarang, Akila? Maybe because I'm gonna write like a fictional book, like a lot of imagination and practice on literacy. Practice and literacy ya, supaya makin bagus cara menulisnya gitu ya, Akila ya. Suka baca buku, jadi ngelihat tren ya, nanti lihat tren, oh bahasanya seperti ini ya, yang disukai anak-anak, bisa disukai remaja gitu. Tapi kan in the future kita nggak tahu nanti target bukunya kemana ya, Akila ya. But it's good, it's true juga, memang harus dari sekarang dilihat apa yang bisa membantu pencapaian cita-citanya Akila itu. Oke, kalau Abira apa nih, Abira? Jujur, I don't really have kayak a clear gambaran yang tepat on what I want to be, but like because of what my dad took in college, which is jurusan yang teknik sipil or as an engineer, it got me inspired because at first it interests me because like when you look at like a great building or like a great bridge, behind it, it's not only the architecture, but it's also the yang teknik sipil because they're the ones who built the structure and calculate it all. It's true. Jadi kalau sekarang ternyata Bapak Ibu, teman-teman sekalian ya, anak-anak sekarang kalau mau lihat mau cita-citanya jadi apa, ternyata is not just looking at their parents, itu bisa jadi salah satu faktor. Bisa juga seperti Abira tambahkan barusan. Ya, dia mungkin melihat dia amazed dengan satu bangunan atau apa, dan kemudian berpikir, oke, ini pasti keren banget kalau profesinya yang buat ini gitu ya. Jadi there's always reasons atau faktor yang membuat ia memilih untuk menjadi apa di kemudian hari. Luar biasa. Semoga Akila sama Abira nanti cita-citanya tercapai ya. Tapi Abira tadi bilang bisa jadi ganti ya, Abira ya. Ini only currently that you wanna become a civil engineering. Okay. Now the last one, Jessica. Kita tanya Jessica nih, lulusan terbaik kelas 12. Bapak Ibu, sebelum saya mau tanya Jessica, saya pengen cerita sedikit ya bahwa di Sekolah Bogoraya itu kita sering sekali menemui alumni yang punya karakteristik yang berhubungan dengan pembelajaran mereka ataupun perilaku mereka itu tidak hanya di satu bidang gitu. Jadi contohnya adalah saya boleh sebut nama ya, izin juga sama orangnya nih, William. Dia adalah valedictorian, lulusan terbaik tahun 2020 di kelas 12 yang lalu. Tahun 2020 dia selama di Sekolah Bogoraya karena memang dia ikut di SBR dari jenjang early childhood education ya, in preschool or kindergarten. Jadi dia tidak hanya strong in one subject atau one area of learning. Jadi dia good in mathematics, ikut lomba juga champions in mathematics. Dia suka art, paintings, ya, playing violin in the school production. Dan yang saya dengar itu malah dia juga suka ikut kegiatan olahraga. Dia salah satu anggota tim soccer dan pernah ikut juga lomba-lomba olahraga soccer ini, sepak bola. Tapi dia juga pernah ikut misi budaya. Jadi dia pemain sepak bola tapi bisa tari saman gitu. Nah ya, jadi begitu holistik, maksudnya secara menyeluruh pribadi lulusan dari kelas 12 ini, gimana mereka bisa survive nanti dimanapun mereka berada. Jadi kita bicara bukan hanya keterampilan tadi sudah disebut sama Jessica, keterampilan komunikasi dan lain-lain itu ternyata sangat membantu mereka untuk mencapai apa yang mereka dapatkan sekarang. Contohnya William, dia sekarang ambil chemistry ya di Waseda University di Jepang. Nah sekarang Jessica deh, kita balik ke sini karena tamunya Jessica. Jessica, ya coba ceritakan ke kita mengenai cita-cita Jessica. Silakan. To be completely honest, I still don't know what or who I want to be in the future. I guess a part of me is scared to create an expectation for myself, scared that I won't be able to reach it. But I believe whatever happens, and I'm just taking everything one step at a time. Okay.
What I'm thinking now is that I am not at the step of choosing my career path yet. I will think about it once I get there, but for now, I'm focusing on what's directly in front of me first. Oke, sekarang mau ambil major apa? Jurusan apa di kampus, Jessica? Aku ambil jurusan pharmaceutical science. Mm-mm. Jadi, there are reasons why I want to study pharmaceutical science, but among them is the importance of this discipline in the field of medicine and healthcare. Oke. I first became interested in pharmaceutical science not long after the COVID-19 outbreak. Looking at the figures rise each day and losing my friends and family members to the virus, I developed a strong desire to become part of the solution. I want to develop safe and effective drugs and vaccines that will prevent future diseases from taking any more lives. I think that pharmaceutical science is a potentially life-changing career for a person like me who has an inquisitive spirit and desire to make a difference in the lives of others. Keren sih, maksudnya gini, kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian tahu bahwa SBR ini implement kurikulum IB juga ya, itu salah satu misi statementnya IB itu adalah Education for a Better World. Jadi Education for a Better World itu mempersiapkan individu-individu pembelajar yang harusnya berpartisipasi aktif, ya, memberikan yang terbaik dari dirinya untuk menciptakan dunia yang lebih baik gitu. Nah, saya melihatnya Jessica mungkin kalau dihubungkan dengan hobinya dia sekarang gitu ya, merintilin itu apa namanya itu tadi, bikin jewelry. Nah, bikin jewelry itu pasti kan in detail gitu ya. Ya maybe this can be very helpful for her in the future kalau memang cita-citanya itu nanti adalah berhubungan dengan membuat obat gitu kan, obat-obatan ya. Memberikan sumbangsinya untuk menciptakan produk kesehatan yang baik gitu ya, obat-obatan yang baik. Nah ya mungkin bisa karena detail gitu ya. Nanti meracik juga kan butuh persistence di ukuran dan lain-lain, dan itu mungkin bisa sangat membantu Jessica in the future gitu ya. Luar biasa. Jadi sukses buat apapun yang kalian kerjakan sekarang, dan juga mimpi kalian di kemudian hari bisa tercapai ya. Sukses buat Akila nanti di SMP, Abira ya SMA, kemudian Jessica di jenjang selanjutnya yang rencananya nanti dia sekarang katanya mau santai-santai dulu. Nah, menikmati masa di rumah ini ya, karena masih pandemik, dan saya yakin setahun yang kemarin itu belajar secara online walaupun itu fun buat mereka, tapi juga pasti menguras energi dan pikiran ya. Dan ini adalah buah dari hasil jerih payah mereka sehingga mereka menjadi lulusan terbaik. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya rasa cukup sudah perbincangan kita bersama lulusan-lulusan terbaik dari Sekolah Bogor Raya ini. Semoga memberikan manfaat buat kita semua. Oke, terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu, teman-teman sekalian mengikuti Inspiring SBR hari ini. Sampai jumpa lagi. Bye.